Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kuci Biru, yaitu chapter yang ke-260-nya. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pada manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga sepak bola Kuci Biru, chapter yang ke-260, dibuka dengan sebuah potongan palet cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana, tepat setelah percobaan pertama dari Kaiser untuk dapat mencetak gol menuju ke gawang dari tim PSG dengan menggunakan teknik tendangan terbarunya yang ditembakkan dari jarak jauh itu sudah gagal. Maka di saat yang bersamaan, Kaiser pun seketika langsung menjadi emosi, serta dia pun langsung berteriak dengan keras. Karena pada dasarnya, dirinya sama sekali tidak percaya bahwa meskipun Kaiser adalah pemain terbaik, sekaligus pemain termahal yang ada di dalam tim ini, namun faktanya, kemampuan dari seorang Kaiser ternyata saat ini sudah berada di bawah dari kemampuan dari Isagi Oichi. Hal itulah yang membuat seorang Michael Kaiser akhirnya seketika langsung menjadi kecewa. Mengingat jika terus seperti ini, maka secara tidak langsung, karir sepak bolanya di dalam kompetisi profesional nantinya justru malah akan menjadi semakin meredup karena telah ditelan oleh seorang Isagi Oichi. Hal itulah yang dirasakan juga oleh Alexis Ness. Karena pada dasarnya, Ness lah orang yang paling mengerti mengenai keadaan dari Michael Kaiser. Jadi jika dirinya tidak bisa membantu Kaiser, maka secara otomatis Ness pun juga akan merasa gagal. Nah, mulai dari sanalah, scene pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada potongan cerita masa lalu dari Michael Kaiser. Di mana secara garis besar, semua isi cerita yang ada di dalam chapter terbaru ini adalah mengenai kehidupan masa kecilnya, sekaligus apa yang membuat Michael Kaiser menjadi orang yang seperti sekarang kita kenal. Sederhananya, Kaiser adalah anak hasil hubungan gelap dari kedua orang tuanya. Di satu sisi, ayahnya adalah seorang pengusaha, sedangkan di sisi lain, ibunya adalah seorang artis terkenal. Namun setelah Kaiser lahir, maka dia pun langsung dibuang oleh ibunya. Sampai pada halaman ini, kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa Michael Kaiser justru malah tinggal bersama dengan ayahnya yang saat ini kebetulan sudah berubah sampai dengan 180 derajat. Mengingat setelah ibunya pergi, maka ayah dari Kaiser kini malah menjadi seorang pecandu alkohol. Hingga dia pun selalu menghajar tubuh dari Kaiser ketika dirinya mulai membuat sebuah kesalahan. Nah, setelah beberapa tahun berlalu dan juga setelah Kaiser sudah mulai remaja, maka di momen yang sama itu, Kaiser pun seketika langsung mencoba untuk bisa melawan. Mengingat setiap kali Kaiser diperintahkan untuk bisa mencuri lagi, maka dia pun langsung menyisihkan atau menyimpan barang hasil curiannya itu dengan cara menjualnya secara langsung tanpa sepengetahuan ayahnya. Serta dia pun langsung menyimpan uangnya untuk bisa ditabung sendirian. Karena pada dasarnya, Kaiser pun saat ini memiliki mimpi yang sangat besar, yaitu Kaiser ingin memiliki uang supaya suatu saat nanti Kaiser bisa pergi dari rumahnya itu dan juga bisa melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ditambah, Kaiser pun juga ingin memiliki sesuatu yang nantinya bisa dia beli dengan menggunakan uangnya sendiri. Singkat cerita, setelah tabungan dari Kaiser saat ini sudah terkumpul cukup banyak, maka hal pertama yang diinginkan oleh Michael Kaiser adalah untuk bisa mewujudkan salah satu impiannya, yaitu untuk bisa membeli sesuatu dengan menggunakan uangnya sendiri. Walaupun pada awalnya Kaiser sempat terpikirkan untuk dapat membeli makanan yang layak, tapi setelah dirinya merenung, maka Kaiser pun seketika langsung mengurungkan niatnya itu. Karena menurut Kaiser, benda yang ingin dia beli saat ini haruslah sebuah benda yang sama sekali tidak mudah habis ketika benda itu digunakan. Jadi ketika Kaiser tidak memiliki uang, maka dia pun masih bisa memainkan ataupun menggunakan benda itu. Nah, setelah beberapa saat berlalu, maka tanpa disengaja, Kaiser pun akhirnya melihat sebuah bola yang kebetulan pada saat itu sedang dipajang. Lalu tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung memutuskan bahwa benda pertama yang akan dia beli dengan menggunakan uangnya sendiri adalah bola ini. Mulai dari sanalah, Kaiser dan juga bola itu akhirnya langsung menjadi teman. Di mana pada setiap kesempatan, bola itulah yang selalu menemani Kaiser kapanpun dan juga dimanapun. Bahkan ketika Kaiser sedang bersedih dan juga ketika Kaiser sedang kesepian, maka Kaiser pun pasti selalu mencoba untuk bisa memeluk bola tersebut, sambil meluapkan semua emosinya dengan cara menangis di pelukan dari bola itu. Intinya, dengan adanya bola ini, maka secara tidak langsung, Kaiser pun bisa merasakan kehidupan. Sehingga, Kaiser pun mulai jatuh cinta kepada sepak bola.
Serta dia pun selalu mencoba untuk bisa berlatih walaupun hanya dengan seorang diri. Nah, singkat cerita, setelah Kaisar sudah berusia 12 tahun, maka tiba-tiba saja sebuah hal yang sama sekali tidak kita sangka akhirnya kini langsung terjadi di hadapan kita semua. Mengingat pada halaman ini, Kaisar pun nampak sedang dijebak oleh teman-temannya yang lain. Di mana ketika teman-temannya itu sedang mencuri toko perhiasan, maka mereka semua pun langsung menaruh barang bukti hasil curiannya itu tepat di dalam rumah dari Kaisar. Padahal kenyataannya, Kaisar pun sama sekali tidak terlibat di dalam kasus pencurian besar itu. Sehingga tepat ketika pada saat itu polisi sedang mencarinya, maka secara otomatis Kaisarlah yang nantinya malah akan ditangkap. Melihat kedatangan dari pihak kepolisian di dalam rumahnya itu, maka ayah dari Kaisar tentu saja menjadi semakin emosi. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun langsung menghantam kepala dari Kaisar dengan menggunakan sebuah botol beling sampai kepala dari Kaisar langsung menjadi berdarah. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, atau tepatnya setelah ayah dari Kaisar berhasil menemukan sebuah bola yang saat ini sedang disembunyikan di dalam kamarnya, maka ayahnya pun akhirnya langsung berniat untuk dapat merobek bola itu. Mengingat dia pun sempat merasa curiga bahwa jangan-jangan Kaisar juga menyembunyikan uang hasil curiannya itu tepat di dalam bola tersebut. Namun, sesaat sebelum bola itu berhasil dirobek, maka di momen yang sama ini, Kaisar pun seketika langsung menjadi mengamuk dan juga menjadi lepas kendali. Karena pada dasarnya, bola kesayangannya itu adalah satu-satunya teman yang selama ini dimiliki oleh Kaisar. Jadi, ketika semua hal di dalam hidupnya sudah dirampas, maka Kaisar pun sama sekali tidak ingin jika bolanya itu juga ikut dihancurkan sama seperti kehidupannya yang lain. Oleh karena itu, Kaisar pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung berlari menuju ke arah ayahnya. Kemudian setelah Kaisar sudah dekat, maka dia pun dengan cepat langsung menendang wajah dari orang itu dengan menggunakan kaki kanannya. Tidak hanya itu, karena di saat para polisi sudah mulai menodongkan pistolnya kepadanya, maka di momen yang sama ini, Kaisar pun langsung melancarkan teknik tendangan yang keduanya menuju ke arah kepala dari para polisi, sehingga mereka pun seketika langsung menjadi jatuh, dan juga mereka pun seketika langsung berhasil dikalahkan. Namun meskipun begitu, jumlah dari para polisi yang saat ini datang menuju ke dalam rumah dari Kaisar, ternyata jauh lebih banyak dari apa yang dibayangkan oleh Kaisar. Sampai pada akhirnya Kaisar pun berhasil dilumpuhkan, serta dia pun langsung dijebloskan menuju ke dalam penjara. Nah, mulai dari sanalah nama dari Kaisar akhirnya seketika langsung menjadi terkenal. Mengingat hanya dengan satu buah bola saja, Kaisar mampu melumpuhkan banyak sekali orang dewasa yang saat itu sedang mencoba untuk bisa menangkapnya. Sampai pada akhir cerita ini, presiden dari FIFA akhirnya seketika langsung menjadi tertarik kepada Michael Kaisar. Hingga dia pun langsung datang menuju ke tempat Kaisar ditahan. Serta dia pun langsung mencoba merekrut Michael Kaisar untuk bisa bermain bola bersamanya. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua poin bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.